Sejarah mencatat ribuan peperangan. Namun, tak ada yang sesunyi dan sepilu siang itu di kaki Bukit Uhud. Bayangkan, seorang manusia yang paling dicintai penduduk langit dan bumi, berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya yang mulia bersimbah darah, gigi serinya patah. Hari itu, langit seakan ikut menangis. Sebuah berita bohong menyebar secepat angin. Muhammad telah terbunuh. Bagaimana perasaan para sahabat saat itu? Bagaimana seorang nabi menghadapi rasa sakit fisik yang luar biasa, sembari tetap memikirkan keselamatan umatnya? Mari kita masuk ke dalam fragmen paling menyayat hati dalam sejarah Islam. Saat Rasulullah SAW terjatuh di Uhud. Awalnya, kemenangan sudah di pelupuk mata. Namun ketaatan yang goyah membuat keadaan berbalik 180 derajat. Pasukan pemanah turun dari bukit, dan di sanalah celah maut terbuka. Rasulullah menjadi target utama. Beliau dikepung. Ibnu Qomiyah, salah satu musuh paling kejam, menghujamkan pedangnya. Meski tidak menembus baju besi beliau, hantaman itu begitu keras hingga membuat Rasulullah terjatuh ke dalam sebuah lubang yang sengaja digali sebagai jebakan. Di dalam lubang itu Rasulullah SAW terkapar. Darah segar mengalir dari pipinya karena dua lingkaran rantai topi besi pelindung menusuk masuk ke tulang pipi beliau. Bayangkan rasa sakitnya. Beliau adalah pemimpin dunia, namun di lubang itu beliau berjuang sendirian untuk kembali berdiri. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah berlari mendekat. Ia menjadikan tubuhnya sebagai perisai hidup. Puluhan anak panah menancap di punggungnya, namun ia tak bergeming demi melindungi Rasulullah. Abu Ubaidah al-Jarrah kemudian datang. Ia melihat besi pelindung itu tertancap sangat dalam di pipi Nabi. Karena takut menyakiti Rasulullah jika mencabutnya dengan tangan, Abu Ubaidah menggunakan giginya. Satu besi tercabut, satu gigi Abu Ubaidah pun tanggal. Besi kedua tercabut, gigi lainnya kembali tanggal. Darah Nabi mengalir deras. Beliau menyekanya dengan tangan. Beliau bersabda dengan suara yang lemah, namun bergetar. Bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung jika mereka melukai wajah Nabi mereka, padahal ia menyeru mereka kepada Allah? Namun, di tengah rasa sakit yang tak terbayangkan itu, Jibril turun membawa wahyu. Apakah beliau mengutuk mereka? Tidak. Beliau justru berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Mengapa Allah membiarkan kekasihnya terluka sesakit itu? Pertama, untuk mengajarkan kita bahwa dunia ini adalah tempat ujian, bahkan bagi manusia paling mulia sekalipun. Kedua, untuk menunjukkan betapa mahalnya harga iman yang kita nikmati hari ini. Setiap sujud yang kita lakukan sekarang, ada tetesan darah Rasulullah yang pernah tumpah di Uhud sebagai harganya. Dan yang paling utama, Uhud mengajarkan kita tentang ampunan. Rasulullah tidak menyimpan dendam pada mereka yang mematahkan giginya. Beliau melihat mereka dengan mata kasih sayang, berharap suatu saat anak cucu mereka akan bersujud kepada Allah. Teman-teman, jika hari ini kita merasa beban hidup terlalu berat, ingatlah lubang di Uhud itu. Ingatlah pipi yang terluka dan gigi yang patah itu. Beliau melewati itu semua agar risalah ini sampai ke telinga kita. Jangan biarkan pengorbanan itu sia-sia. Mari kita hiasi hidup kita dengan ketaatan dan akhlak pemaaf, seperti yang beliau contohkan di saat paling sulit dalam hidupnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikanlah agar menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.